Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ladisa Safa Mauri, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan kemarin mengenai bab 9, yaitu transformasi pertanian dan pembangunan daerah perdesaan. Yang akan saya bahas yaitu peran penting perempuan di dalam hal ini. Aspek penting yang sering terlewatkan dalam sistem agraria di negara-negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika, ialah peran perempuan dalam produksi pertanian. Di Afrika, di mana pertanian subsisten masih terus berlangsung dan sistem perladangan berpindah masih menjadi metode produksi utama, maka hampir semua tugas yang berkaitan dengan produksi pangan subsisten tersebut dikerjakan oleh perempuan. Sementara laki-laki bertugas menebangi pepohonan dan semak-semak pada sebidang lahan yang akan ditanami. Maka kegiatan-kegiatan selanjutnya merupakan tanggung jawab perempuan, termasuk memindahkan pohon-pohon yang telah ditebang, menaburkan benih atau menanam bibit, menyiangi, menuai panen, dan akhirnya mempersiapkan hasil tanaman untuk disimpan atau untuk dihidangkan sebagai santapan keluarga. Dalam karya-karya pionirnya mengenai perempuan dan pembangunan, Esther Boserup melakukan serangkaian penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam pertanian dan menyimpulkan bahwa dalam hampir semua kasus yang tercatat, pekerjaan di bidang perpamangan sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan melakukan sekitar 70% tugas pertanian. Dan dalam satu kasus lainnya hampir 80% dari keseluruhan pekerjaan. Pada umumnya, yang hampir dikerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan kasar dengan menggunakan peralatan yang serba sederhana atau bahkan primitif dan memerlukan banyak waktu sekedar untuk mencukupi kebutuhan keluarga subsisten keluarganya. Sementara laki-laki atau para suami mencoba mencari pekerjaan di perkebunan atau di kota-kota dalam rangka untuk memperoleh penghasilan. Penelitian baru menunjukkan adanya kondisi kemiskinan waktu bagi perempuan. Akibat beragam kegiatan dan tanggung jawab yang banyak menyita waktu, tentu saja dengan keterbatasan daya tawar rumah tangga mereka, perempuan cenderung bekerja lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Berbagai hasil studi mengenai alokasi waktu perempuan dalam mengerjakan berbagai tugas tersebut akhirnya mengukuhkan pengakuan mengenai betapa besarnya dan betapa pentingnya kontribusi perempuan bagi perekonomian pedesaan. Jelas bahwa karena perempuan menghasilkan porsi output pertanian yang besar dan memasok tenaga kerja yang besar pula, porsi yang sebenarnya terus bertambah. Reformasi pertanian yang berhasil akan mensyaratkan peningkatan produktivitas perempuan dalam memastikan kebijakan terkait gender menjadi inti dari strategi pembangunan perdesaan. Perlunya memulai langkah dari kegiatan perempuan saat kebijakan pertanian dirancang, tercermin dalam pepatah para ekonom feminis, jangan sekadar menambah perempuan dan aduk rata. Keragaman tugas perempuan menyulitkan upaya menentukan porsi sumbangan mereka dalam produksi pertanian, apalagi untuk menaksir nilai ekonomisnya. Meskipun demikian, perkiraan baru-baru ini menggarisbawahi pentingnya tenaga kerja perempuan di sektor pertanian. Diperkirakan bahwa selain tugas-tugas rumah tangga, perempuan juga menyediakan 60% hingga 80% tenaga kerja pertanian di Afrika dan Asia, serta 40% di Amerika Latin. Akan tetapi, banyak di antara pekerjaan mereka secara statistik tidak kasat mata atau sulit dihitung karena perempuan memang tidak menerima upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.
Selama ini, kaum perempuan telah memberikan kontribusi yang besar dan penting dalam ekonomi pertanian, khususnya dalam sektor tanaman komersial. Tanaman komersial ialah tanaman yang dibudidayakan untuk keperluan atau kepentingan pasar. Meskipun nilai tunainya kecil, hal ini seringkali mewakili salah satu komponen penting dalam total sumber daya yang tersedia bagi perempuan. Pekerjaan perempuan pada rumah tangga berpenghasilan rendah melibatkan tugas berat antara lain mengolah dan menumbuk gabah mentah, memelihara hewan ternak, memasak, dan merawat anak. Pengumpulan kayu untuk bahan bakar kadang saja menambah beberapa jam hari kerja untuk memperoleh penghasilan tambahan. Banyak perempuan yang terlibat dalam produksi barang-barang rumah tangga untuk dijual di pasar desa. Barang-barang itu berbeda antar wilayah, akan tetapi contoh-contohnya antara lain minuman, makanan, olahan kerajinan tangan, dan kain. Namun, investasi keuangan pada dasarnya berisiko cukup tinggi dan semakin miskin suatu keluarga, semakin enggan para anggotanya untuk berinvestasi. Saat penyediaan kredit dan sumber daya tidak tersedia, mengurangi keragaman pendapatan rumah tangga, biasanya mengharuskan rumah tangga untuk memilih metode produksi yang kurang efisien sehingga mengurangi pendapatan rata-rata. Kondisi trade-off ini biasanya terjadi dalam rumah tangga yang dikepelai perempuan yang paling banyak menghadapi keterbatasan sumber daya. Sebagai konsekuensi atas terbatasnya pilihan yang tersedia, perempuan lebih suka mempertahankan model kegiatan ekonomi tradisional. Hasilnya adalah produktivitas perempuan stagnan, sementara rekan laki-laki mereka makin meningkat. Di berbagai kawasan negara berkembang, jerih payah kaum perempuan selama berjam-jam setiap harinya dalam merawat tanaman komersial tetap tidak mendapat imbalan. Sementara sumber penghasilan dari produksi pertanian komersial meningkat. Kendali kaum perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi justru menurun. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber daya rumah tangga seperti tanah dan input-input lainnya yang dialihkan dari budidaya tanaman perkarangan ke produksi tanaman komersial itu. Kegiatan non pertanian makin dilirik dan mempresentasikan jalur yang penting bagi kemajuan ekonomi dan sosial perempuan pedesaan. Program bantuan pemerintah yang menyediakan sumber daya khusus bagi laki-laki cenderung memperparah kesenjangan akses sumber daya yang sudah lama terjadi antara laki-laki dan perempuan. Apabila kredit disalurkan hanya untuk laki-laki dengan kepentingan tanaman komersial, produksi komersial akan bertambah dengan mengorbankan lahan kecil tanaman sayuran milik perempuan. Karena tanaman sayuran rumah tangga harus digantikan oleh barang substitusi yang dibeli, peningkatan kontribusi pendapatan yang signifikan dari pihak pasangan laki-laki diperlukan untuk mengimbangi kerugian yang dialami perempuan atas tanaman sayurannya yang hilang. Seandainya harga sayur mayur di pasar melonjak karena produsennya berkurang, sedangkan kontribusi pendapatan suami tidak mencukupi untuk mengkompensasi peningkatan kebutuhan uang tunai, kesejahteraan perempuan dan anak-anak mereka akan menurun. Kemerosotan kesejahteraan segenap anggota keluarga itu diakibatkan oleh kenyataan bahwa proporsi lebih besar dari pendapatan perempuan ketimbang laki-laki digunakan untuk keperluan gizi dan kebutuhan dasar. Jadi, jika pendapatan suami meningkat dengan mengorbankan sumber daya perempuan seperti yang banyak ditunjukkan oleh beragam studi, peningkatan penghasilan rumah tangga tidak serta merta menghasilkan perbaikan kesehatan dan gizi. Perubahan dalam penggunaan lahan yang meningkatkan pendapatan rumah tangga tetapi mengurangi status ekonomi perempuan dapat memperparah kesejahteraan perempuan dan anak-anak.
Dengan demikian, rancangan program bantuan pemerintah yang mencerminkan kepentingan seluruh anggota rumah tangga menjadi hal yang penting. Penggunaan dana yang berbeda mempengaruhi bukan saja orang dewasa tetapi juga anak-anak. Sekali lagi, bukti menunjukkan dengan jelas bahwa dalam sebagian besar konteks, porsi pendapatan yang lebih besar yang disediakan dan dikendalikan oleh pihak istri cenderung digunakan untuk kesehatan dan pendidikan anak ketimbang oleh pihak suami. Terlebih lagi, rumah tangga pertanian bisa mendapatkan hasil lebih dengan merelokasi input seperti pupuk dan lahan yang dibudidayakan suami ke lahan yang dibudidayakan serta misalnya dengan demikian ketidaksetaraan gender juga mengakibatkan kesenjangan yang signifikan. Manfaat yang lebih besar dapat dicapai dengan peralih dari tanaman subsisten ke tanaman komersial pada lahan yang dibudidayakan istri, meski terdapat perbedaan profesi tentang bagaimana pendapatan yang dihasilkan akan dipergunakan. Pendapatan tambahan ini bisa juga dihasilkan dengan mengorbankan tanaman pangan bagi istri dan anak. Selain keprihatinan akan masalah keadilan sosial, argumen mendukung program yang memberdayakan perempuan perdesaan. Namun, kebanyakan program yang disponsori oleh pemerintah masih terus meminggirkan perempuan. Seringkali disebabkan oleh kurangnya jaminan yang dimiliki perempuan guna memperoleh pinjaman atau adanya pelarangan untuk mendapatkan hak milik atau melakukan transaksi keuangan tanpa seizin suaminya bagi perempuan. Program pelatihan dan input pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah jarang sekali disediakan bagi perempuan. Upaya pengentasan kemiskinan melalui reformasi pertanahan ternyata juga turut mengakibatkan merosotnya pendapatan dan status ekonomi kaum perempuan, karena hak kepemilikan lahan hanya didistribusikan kepada laki-laki atau kepala keluarga. Berbagai macam hambatan budaya sosial masih menghalangi integrasi perempuan ke dalam program pertanian, karena di banyak negara pendapatan perempuan dianggap sebagai ancaman bagi otoritas laki-laki. Sementara kaum laki-laki dilatih untuk menerapkan berbagai teknik pertanian untuk meningkatkan produktivitas mereka. Program pelatihan untuk kaum perempuan, kalau memang ada, justru mendorong mereka untuk melakukan kegiatan yang produktivitasnya rendah, yang dianggap sesuai dengan peran tradisional mereka, seperti menjahit, memasak, dan pengetahuan gizi dasar. Komponen perempuan dalam proyek-proyek pembangunan hanya sebatas program-program peningkatan kesejahteraan yang gagal untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi. Lebih jauh, proyek-proyek ini cenderung mengandalkan pekerjaan perempuan yang tidak mendapatkan imbalan, sementara laki-laki mendapatkan imbalan atas usahanya. Meski upaya meningkatkan pendapatan perempuan melalui pembukaan diakses kredit dan input-input lainnya secara langsung telah membuahkan hasil yang mengesankan, program-program serupa namun yang bersifat tidak langsung seringkali kandas atau gagal mencapai sasaran semula. Selanjutnya yaitu mikroekonomi dari perilaku petani dan pembangunan pertanian. Transisi dari petani subsisten menuju pertanian komersial terspesialisasi. Tahap pertama yang paling primitif adalah usaha tani yang sebagian besar bersifat subsisten murni dan berproduktivitas rendah, masih banyak terlihat di Afrika. Tahap kedua adalah apa yang disebut sebagai pola pertanian keluarga campuran atau terdiversifikasi, di mana sebagian kecil hasilnya digunakan untuk konsumsi pribadi dan sebagian besar lainnya untuk dijual ke sektor komersial, seperti yang kebanyakan ada di Asia. Tahap ketiga adalah usaha pertanian modern yang secara khusus berkecimpung dalam pertanian terspesialisasi yang ditujukan bagi pasar komersial, seperti yang ada di negara-negara maju dan seringkali ditemukan di negara-negara berkembang
dengan proporsi penduduk perkotaan yang tinggi. Modernisasi pertanian dalam sistem perekonomian pasar campuran di berbagai negara berkembang juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses transisi yang berlangsung secara bertahap tetapi berkelanjutan, yakni pola produksi subsisten menjadi sistem pertanian yang terdiversifikasi dan terspesialisasi. Namun, transisi semacam itu bukanlah sekedar modernisasi struktur ekonomi pertanian atau semata-mata memperkenalkan teknologi pertanian yang baru. Transformasi pola pertanian tradisional seringkali membutuhkan selain mengadaptasikan struktur pertanian dalam rangka memenuhi tuntutan akan produksi yang lebih besar, perubahan yang mempengaruhi seluruh struktur sosial, politik, dan kelembagaan masyarakat perdesaan. Tanpa perubahan tersebut, pembangunan pertanian akan terus tertinggal jauh atau kemungkinan besar hanya akan memperbesar ketimpangan antara pemilik lahan luas yang kaya dan berkuasa dengan para petani kecil penggarap, penyakap, dan buruh tani yang tidak memiliki lahan sama sekali. Selanjutnya yaitu perekonomian pertanian bagi hasil dan pasar-pasar faktor produksi yang berkaitan. Fenomena penghindaran risiko di antara para petani kecil di tengah-tengah ketimpangan kepemilikan lahan yang tinggi juga membantu menjelaskan keberadaan praktik pertanian bagi hasil atau penyakapan di banyak kawasan Asia dan Amerika Latin. Meskipun jenis hubungan antara para petani penggarap dan pemilik lahan sangat bervariasi, contohnya petani dapat menyewa atau bertindak sebagai pekerja yang diberi upah, praktik ini tersebar luas. Pertanian bagi hasil itu terjadi jika seorang petani kecil menggarap sebidang lahan milik tuan tanah dengan imbalan mendapatkan sebagian output pangannya, misalnya separuh gandum atau padi yang ditanamnya. Bagian tuan tanah juga bervariasi mulai dari kurang dari 1/3 hingga lebih dari 2/3 output, tergantung pada ketersediaan tenaga kerja lokal dan input-input lainnya, misalnya bibit, pupuk, dan atau peralatan pertanian yang disediakan oleh tuan tanah. Struktur insentif buruk dari pertanian bagi hasil mengarahkan praktik ini pada inefisiensi. Alfred Marshall mengamati bahwa praktik itu pada kenyataannya membuat para petani hanya menerima separuh alih-alih seluruh produksi marginalnya dan secara rasional akan mengurangi upaya kerja mereka sesuai dengan hasil yang didapatkannya. Efek ini secara grafis dapat dilihat pada input tenaga kerja berada di sepanjang sumbu. Kerangka ekonomi dan sosial melanda praktik bagi hasil tersebut adalah kerangka yang memiliki ketimpangan yang sangat besar dan kegagalan pasar yang terdampak luas. Jika seorang petani penggarap menghadapi pemilik lahan, ia bukan hanya menghadapi orang yang terus ia bujuk agar bersedia mempercayakan lahannya, tetapi juga calon majikan, calon penyedia tanah pinjaman, dan sekaligus calon pembeli atau seluruh hasil panen yang menjadi bagiannya. Kondisi inilah yang disebut sebagai pasar-pasar faktor produksi yang saling berkaitan. Bagi banyak analisis, studi kesaling terkaitan yang melibatkan tuan tanah yang dominan seringkali menyimpulkan bahwa reformasi pertanahan memang akan berdampak kesejahteraan petani penggarap. Kita akan membahas reformasi pertanian ini pada lain bab ini. Selanjutnya yaitu transisi menuju pertanian campuran dan terdiversifikasi. Pola pertanian terdiversifikasi atau pertanian campuran merupakan tahap perantara yang harus dilalui dalam proses transisi dari pola produksi subsisten menjadi produksi yang terspesialisasi. Selanjutnya dari divergensi ke spesialisasi, pertanian komersial modern. Pertanian terspesialisasi mempresentasikan tahapan final dan termaju dari kepemilikan individu dalam perekonomian pasar campuran.
Metode ini adalah jenis pertanian yang jamak ditemukan di negara-negara industri maju. Pertanian ini telah berkembang dalam merespon terhadap bergerak secara paralel dengan pembangunan sektor lain dalam perekonomian negara. Kenaikan taraf hidup secara umum, kemajuan biologis dan teknis, dan ekspansi pasar nasional dan internasional telah menjadi pendorong utama bagi kemunculan dan pertumbuhannya. Dalam pola pertanian terspesialisasi, pengadaan bahan pangan untuk keperluan keluarga dan sejumlah surplus yang dapat dijual tidak lagi menjadi tujuan pokok. Kriteria keberhasilannya adalah keuntungan komersial dan hasil maksimum per hektar lahan yang didapatkan dari sumber daya alamiah dan sintetis, irigasi, pupuk, pestisida, bibit hibrida, dan lain-lain, menjadi objek dari kegiatan pertanian. Singkatnya, produksi ditujukan untuk keperluan pasar. Konsep ekonomi seperti biaya tetap dan variabel, tabungan, investasi, dan tingkat pengembalian, kombinasi faktor produksi secara optimal, perkiraan produksi maksimum, harga pasar, dan dukungan harga memiliki arti penting baik secara kuantitatif dan kualitatif. Penekanan dalam utilitas sumber daya dilakukan pada pembentukan modal, kemajuan teknologi, dan penelitian serta perkembangan ilmiah dalam merangsang tingkat produktivitas dan output yang lebih tinggi. Pertanian terspesialisasi bervariasi dalam hal fungsi dan ukurannya. Biasanya berkisar dari pertanian buah-buahan dan sayuran intensif hingga ladang gandum dan jagung yang begitu luas di Amerika Utara. Dalam banyak kasus, peralatan mekanis canggih yang dapat menghemat tenaga kerja, mulai dari traktor besar dan mesin tuai hingga pesawat penyemprot pupuk dan pestisida, memungkinkan satu keluarga untuk membudidayakan lahan beribu-ribu hektar. Ciri umum dari semua pertanian terspesialisasi oleh karena itu antara lain penekanannya pada budidaya satu jenis tanaman tertentu padat modal dan teknik produksi yang menghemat kerja serta mengandalkan skala ekonomi untuk mengurangi biaya unit dan memaksimalkan laba. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.